Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menahan emosi sesuai Al-Quran dan Sunnah. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucap kalimat kekafiran, menggugat takdir, dan berbicara kasar. Bahkan sampai mengucap kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula, manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya. Dia bisa banting piring, lempar gelas, pukul kanan-kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Di saat itulah misi setan untuk merusak manusia tercapai. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sumber marah adalah setan, sehingga godaan bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang marah, kemudian membaca A'udzubillah, maka marahnya akan reda. Kedua, diam dan jaga lisan. Bawaan orang marah adalah berbicara tanpa aturan, sehingga bisa jadi dia berbicara sesuatu yang mengundang murka Allah. Karena itulah, dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian marah, hendaknya diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mengambil posisi yang lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarah sepuasnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran yang sebaliknya, agar menahan amarah dengan posisi yang lebih rendah dan lebih rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya akan hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, yang keempat, ingatlah hadis ini ketika marah. Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Satu lagi yang bisa Anda ingat ketika marah, agar bisa meredam emosi Anda adalah, siapa yang menahan emosinya, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Siapa yang menahan marah, padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Yang kelima, segera berwudu atau mandi. Marah dari setan, dan setan terbuat dari api. Padamkan api dengan yang dingin. Terdapat hadis yang mengatakan, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad.